Gue itu nih kalau gue naik mobil ke kantor, biaya bensin, biaya parkir, biaya capek, ya gue naik sepeda murah ternyata, Bo. Jadi kalau orang-orang yang ikut bilangnya ini kepuasan batin, ini bisa bikin mental lu lebih kuat gitu. Itu hiburan diri ya, hiburan diri. Padahal sih kampret, ngapain ikut beginian. Kalau lu nonton video gue mah semua gak ada caciannya. Pasti ada caciannya. Katanya gue denger lu ini ya, suka iseng sama adik kelas ya? Enggak, gue mau baik banget. Enggak mungkin lo baik banget gue. Tengah malam di tengah hutan lu genjot sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu, totally gelap gitu ya. Lu jalan, terus bunyi srek, 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 srek. Setiap kali lu jalan lu srek. Siapa yang ngikutin gue nih gitu kan? Lu berhenti dong, lu noleh ke belakang, nggak ada orang, gelap, lu pakai lampu. Mas Andre Leman. Selamat datang Mas Andre. Terima kasih banyak. Kita biasanya Mas dipanggil Ale juga ya? Ale, iya. Oh, di PL juga dipanggil Ale atau? Kalau di PL dulu Leman. Oh, Leman. Leman 1, Leman 2, Leman 3. Berarti Andre Leman angkatan. Ada lagi, gua ada kakak gua namanya Sony Leman. PL juga? 85. Oh. Terus gua 91. Terus Martin 93. Iya, Martin tuh dokter anak ya. Dokter anak ya. Dia nggak suka olahraga kayak lu gini. Sukanya nyuntikin orang kayaknya. Oh gitu. Olahraganya masuk gitu. Sedikit nyuntik sukanya. Iya. Jadi Mas Andre ini adalah seorang penggiat sepeda. Dia itu banyak sekali ikut kegiatan sepeda baik nasional maupun internasional. Nah, di sini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol tentang ketertarikan Mas di sepeda, terutama dengan bagaimana Mas tuh bisa sampai detik ini masih gitu berkutat di dunia persepedaan ini gitu. Maksudnya masih itu udah ketuaan kok masih gitu ya? Oh enggak, bukan. Maksudnya rentangnya panjang sekali. Karena ya, kalau yang gue dengar kan Mas tuh dulu dari sebelum sepeda hype ya Mas juga itu sepeda. Itu tahun berapa tuh Mas berarti itu? Kalau sepedaan biasa sih 2000 berapa ya? Ya udah 90-an sih udah sepedaan sebenarnya. Cuman kan nggak yang acara nggak banyak gitu kan. Jadi ya sepeda-sepeda sendiri gitu loh. Jadi nggak ikut yang aneh-aneh. Nah mulai ikut itu di 2000-an lah pada saat mulai hype sepeda kan. Tapi sebelumnya gue banyak sepeda untuk ke kantor karena nggak tahan macetnya gitu. Jadi gue sempet ngetes tuh. Gue naik ojek, gue naik mobil, gue naik motor. Mana yang lebih cepat? Ternyata naik sepeda paling cepat gitu. Ya udahlah, sikat aja sepeda terus tiap hari. Tiap hari ke kantor naik sepeda. Oh, rumah lu di mana? Di Pondok Labu, Pangkalan Jati. Kantornya dulu di Kuningan. Jadi sekitar 15 sampai 16 kilo setiap hari. Bolak-balik. Setiap hari tuh kayak gitu, kayak orang bego lah gitu ya. Jadi ternyata murah juga, hemat juga gitu loh. Masuk-masuk udah kuyup tapi ya. Ya agak susah nyari tempat mandinya aja dulu gitu loh. Iya, harus mandi dulu di kantor kan kalau mau meeting gitu. Males banget ya. Kalau misalnya ini berarti dulu sepeda lu apa Mas yang lu pakai berarti? Pas 90-an awal-awal 2000-an. 90-an sepeda biasa lah, BMX gitu loh, sepeda biasa, belum yang road bike. Gue malah dulu nggak pernah pakai road bike gitu. Malah pakai Sally lah, pakai Dahon lah, pakai sepeda listriknya Ace Hardware pernah gue coba gitu loh. Tinggal keren gitu ya. Ternyata enak juga gitu ya. Nah kalau misalnya yang dulu lu jalanin sama yang sekarang ini bedanya jauh nggak sih Mas kalau lihat dari ininya? Ya mungkin karena dulu kan nggak banyak orang yang jalanin, sekarang banyak jalanin gitu. Tapi berarti kan gadgetnya apa segala macam sekarang tuh ditambah-tambahin nih supaya orang makin banyak yang main gitu. Kalau dulu tuh kayak gimana Mas? Dulu yang namanya Garmin juga hampir nggak ada kali ya, Cyclocom segala macam tuh nggak ada gitu. Sekarang kan udah canggih-canggih banget tuh, jam kayak beginian juga kagak ada tuh. Fenix gitu-gitu nggak ada. Strava juga waktu itu ada tapi nggak banyak yang pakai gitu kan. Jadi ya pokoknya orang jalan sepeda aja sendiri, nggak pusing dengan segala macam lah. Instagramnya juga dulu belum banyak kan. Iya, dulu tuh gue liat orang pakai apa, baju kalau malam-malam tuh pakai baju yang kuning gitu kan, atau kalau klip klip itu yang itu masih banyak tuh, karena kan motor kan error tuh kalau naik gitu kan. Lu ngeliat begitu bukannya menghindar, disikat malah. Kalau misalnya dulu berarti gadget yang lu pakai apa aja tuh, peralatan perang sepeda? Nggak ada. Oh. Kalau ke kantor juga nggak pakai yang aneh-aneh, paling kan cuma pakai jam, pakai Strava buat iseng-iseng doang kan, ngecek berapa jauh, tapi nggak ada. Kalau gadget yang sekarang dipakai kalau untuk ya kita mau lihat lah berapa sih speednya, berapa ininya baru pakai lah. Tapi kalau enggak sih enggak yang. Oke. Kalau sekarang tuh berarti yang lu pakai kan lu banyak ikut turnamen, event-event gitu kan. Nah itu lu pakai apa aja tuh Mas kalau boleh? Paling di sepeda cuman Garmin buat petanya. Karena kan kalau sepeda yang gue ikutin kan
apa ya kategorinya ultra cycling unsupported kan. Jadi lu cuma dikasih peta terus lu jalan dah gitu doang kan. Jadi peta itu penting buat gua gitu loh. Sama paling jam buat ngukur heart rate, buat ngukur segala macam gitu loh. Paling itu aja. Oh, oke. Enggak yang aneh-aneh. Nah, kalau misalnya kan lu ikut turnamen-turnamen banyak yang panjang-panjang nih kayak gitu. Itu kalau panitianya tuh gimana Mas? Kan maksudnya ngikutin lu setiap saat Kagak, setiap apa? Kalau acara ultra cycling tuh panitia itu biasanya standby di titik-titik tertentu. Jadi misalnya dia di checkpoint berapa dia standby di situ. Biasanya yang ngikutin tuh ada mobil yang jalan ngikutin, ada juga fotografer yang jalan. Dah seperti itu aja. Enggak ini. Nah, peserta itu dari titik start dikasih peta, dikasih waktu, udah lu jalan sendiri. Udah gitu aja. Oh, tapi itu jauh jarak dari satu titik ke titik lainnya itu yang ada panitianya. Kalau contohnya Bentang Jawa. Bentang Jawa lah yang pertama ya, yang ultra enggak mau dibilang ultra cycling yang pertama juga enggak sih, ada Audax sebelumnya 1000. Itu kalau Bentang Jawa itu checkpointnya yang pertama di 250 kiloan, 200-300 kilo. Itu checkpoint pertama tuh. Jadi sepanjang 2 hari itu ya kita jalan sendiri, benar-benar sendiri, dan itu unsupported. Kategori unsupported adalah ya lu ada apa-apa di jalan lu urus aja diri lu sendiri gitu loh. Oh, gitu. Nggak ada tim, nggak ada siapa, nggak ada medical, nggak ada mekanik, nggak ada apa. Ya lu ya udah urus aja diri lu sendiri lah. Lu kecelakaan ya urus aja diri lu sendiri gitu loh. Itu kayak itu di awal tanda tangan gitu. Tanda tangan, Bo. Oh. Ada tanda tangan persetujuan suami istri, ada itu gitu-gituan. Seriusan? Jadi kalau tiba-tiba lu kayak kekunci di toilet atau diculik alien udah, gitu. Udah apes lah, udah busuk dah lu. Anjir. Tapi ada tracker. Jadi ultra cycling itu ada trackernya. Jadi ketahuan lu ada di mana gitu loh. Oh, oke. Ada tracker. Nah, kalau misalnya ini sih bertanding nih apa segala macam ikut acara gitu kan. Terus abis itu batasannya tuh kayak gimana? Berapa lama sih lo dikasih waktu? Terus abis itu kayak berapa? Apakah lo 24 jam harus jalan terus atau gimana sih itu kayak gitu? Tergantung eventnya. Jadi kalau kayak Audax itu 1000, seingat gue 1000 kilo tuh 80 pas 87 jam atau 90 jam, gue agak lupa. Kalau Bentang Jawa 1500 itu 156 jam. Kalau kemarin Lintang Flores yang paling baru itu 1000 kilo 100 jam. Kemarin yang gue ikut London juga 1530 itu sekitar 127 jam. Jadi tergantung panitia aja mau bikin jamnya berapa, suka-suka aja. Tapi biasanya patokannya per 500 tuh 50 lah. Gak beda jauh dari situ. Jadi si atletnya sendiri tuh yang ngebagi-bagi waktunya lah gitu ya. Nah biasanya orang sepedaan sampai jam 3 pagi, jam 2 malam, itu sepedaan tuh. Tetap jalan aja. Seriusan? Serius. Kagak dingin? Bukan masalah dingin ya, Bo, ngantuk, Bo. Lu di tengah hutan juga bingung mau kemana nih, kok mau tidur gimana gitu lah. Itu gitu tuh. Jadi banyak juga yang jalan non-stop. Oh. Jadi apalagi kalau eventnya cuma 500-600 kilo ya, ada yang nggak tidur sama sekali. Hajar terus dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Itu kalau 500 kilo berarti berapa hari tuh? 500 kilo, 400 kilo Audax itu 27 jam. Kalau 500 tuh mungkin sekitar 500 mestinya sih 50 ya, tapi nggak nyampe, tergantung eventnya lah. Kalau kemarin yang gue bikin di Berani Nanjak 500 kilo 62 jam, harusnya 50 jam. Yang finish pertama 27 jam. 27 jam itu berarti dia kayak kagak tidur, Bo. Ngebut banget kan? Ngebut banget. Jadi kalau dilihat antara moving time sama elapsed time, moving time sama elapsed time itu cuma selisih 2 jam. Itu dia nggak tidur berarti. Jadi antara dia berhenti sama dia jalan tuh selisihnya cuma 2 jam. Ya berhenti tuh kayak misalnya ketemu Indomaret, dia beli kopi dulu beli kopi, gitu. Beli apa gitu loh, dia stretching. Selisihnya cuma sekitar 2 jam. Itu orang sinting itu. Oke. Nah kalau misalnya berarti kalau misalnya ini lo harus siapkan semuanya sendiri, mental, fisik. Betul. Berarti lo juga harus belajar tentang medis. Betul. Jadi kalau kayak Bentang Jawa tuh ada satu sesi biasanya di briefing, kasih tahu medisnya gimana. Itu dijelasin lah ya, medis darurat lah ya. Jadi kalau lo kecelakaan gimana gitu tuh dikasih tahu. Karena lo benar-benar di tengah hutan sendirian, di tengah jalan sendirian gitu loh. Dan kebetulan adik lo juga dokter. Tinggal bisa nanya-nanya tipis. Nah, kalau misalnya ini pertandingan eventnya panjang nih. Lu persiapannya tuh seperti apa Mas biasanya? Kalau sekarang sih gue nggak ada persiapan kayak, gue harus long ride nih. Jadi kalau orang tuh suka gini, gue mau ikut acara 1000, berarti gue harus latihan 200 kilo, 300 kilo gitu. Gue udah enggak. Oh gitu. Jadi ya rutin aja setiap hari 50, 60 kilo, 50, 60 kilo gitu loh. Karena itu kan kita main di endurance, bukan di speed kan.
Dan udah tua juga, Bo, tiap hari 200 kilo megrek juga gue. Berat, Bo. Jadi kalau latihan itu juga tiap hari juga berarti? Sepedaan sepeda tiap hari, ya hampir setiap hari lah. Paling ada off 1-2 hari, seminggu tuh ada 1 yang off. Kalau udah capek bosen gitu ya off. Tapi biasanya sih setiap hari sepedaan. Ya, 50 kiloan lah. Tapi Mas dulu ngobrol kita kan, Mas dulu juga di keuangan ya gitu ya. Nah tuh kenapa bisa tertarik tuh dari keuangan terus ke ini? Ya karena keuangan itu tadi. Jadi gue itu nih, kalau gue naik mobil ke kantor, biaya bensin, biaya parkir, biaya capek, ya gue naik sepeda murah ternyata, Bo. Oh gitu. Awalnya dari situ mulai lah. Oh, ini bisa juga nih gue jalan-jalan jauh-jauh nih pakai sepeda, di murah juga. Nah, itu keuangan tuh bermain dari situ. Kepake ya di kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar lo kerja terus sepedaan gitu. Sebenarnya suka jalan-jalan, karena gue suka jalan-jalan gitu. Dulu gue sempat lari, cuman lari kok kayaknya lu lari 1 jam nggak nyampe mana-mana ya. Cuman sini-sini doang gitu, jaraknya cuma 5 kilo 6 kilo udah sejam gitu loh, capek doang gitu loh. Kalau sepeda kan 1 kilo gue udah 1 jam udah nyampe kota gitu, bisa makan bakmi gue, bisa pulang gitu kan. Nah itu, terus lama-lama seru juga nih ke Bandung nih, seru juga nih ke Cirebon nih, seru juga nih ke ini nih, seru juga. Lama-lama udahlah, gak kejundrungan kayak orang bego. Nah, kalau misalnya ini gue pengen kasih unjuk beberapa gambar sih di sini nih, karena pasti orang yang nonton tuh pengen lihat nih apa sih kegiatan-kegiatan misal event Bentang Jawa tuh gambarnya kayak apa, event itu gambarnya kayak apa gitu. Coba kita lihat gambarnya. Nah ini tahun 2021 Mas di Bentang Jawa ya, next. Ya. Nah ini gue ambil dari screenshot dari YouTube Mas nih, Sesuka Ale. Ini tuh ini berapa kilo nih Mas? 1.500. Itu dari Carita ke Banyuwangi. Dari Carita ke Banyuwangi 1.500. Besoknya gue masih nyebrang ke Bali. Itu masih Bentang Jawa juga? Enggak, udah selesai. Oh, ini di mana nih Mas? Foto-foto ini bagus deh gambarnya. Ini masih daerah Jawa Barat ini gue agak lupa. Ini daerah Jawa Barat Mas ini. Ini ya Jawa Barat lah, ini hari pertama nih kayaknya, ini masih hari pertama. Masih hari pertama nih. Belum nyampe Bandung, masih Pangandaran dan sekitarnya. Ini ada berapa peserta Mas? Bentang Jawa yang pertama itu seingat gue ada 36 apa berapa gitu loh. Oh itu pertama kalinya Bentang Jawa kan ya? 2021 itu pertama kali Bentang Jawa, dan itu sempat ke pending gara-gara Covid kan. Itu lo yang bikin Bentang Jawa? Si Rihan. Nanti gue bilang gue yang bikin, coret gue nama gue. Gue peserta aja. Dan itu jaraknya jauh, lu cuma 36 peserta, berarti kayak lu dengan peserta lain tuh benar-benar hampir nggak kelihatan satu sama lain. Hampir nggak ketemu. Biasanya tuh nanti kebagi lah, kelompok depan, kelompok tengah, sama kelompok belakang. Nah yang tengah tuh ya relatif gue di tengah gitu. Jadi ya suka sisipan, tapi nggak akan jalan bareng tuh nggak. Karena secara aturan juga tidak diperbolehkan bareng. Oh, nggak boleh ngobrol. Di warung boleh. Di jalan nggak boleh. Jadi kalau di Bentang Jawa istilahnya tidak diperbolehkan untuk drafting. Jadi lu memang harus benar-benar sendiri. Oke. Ini 100 jam. 156 jam. 156 jam. Berarti di kesendirian lu itu sambil sepedaan, lu sambil ngapain tuh biasanya? Ngomel-ngomel aja. Goblok banget nih, ngapain gue ikut acara begini, tolol nih, gila apa ya. Udah bayar mahal-mahal begini, kampret ya. Gitu aja sepanjang jalan tuh gitu aja. Jadi sepeda gak enak banget ya. Gitu. Gue kira lu sambil kayak refleksi diri sambil dengerin Kitaro gitu. Capek banget ya hidup lah. Sepanjang jalan cuma ngomel, anjir panas banget nih, Rihan nih brengsek nih bikin rute dia. Gitu aja sepanjang jalan tuh. Iya sih, kalau gue liat fotonya sih kayak mahal, panas banget Mas. Itu coba lihat next ya. Nah ini juga sepeda kan sempat berantakan nih. Ini karena apa nih Mas ceritanya waktu itu nih? Jadi waktu itu ya gue agak goblok ya, orang bilang sih goblok gitu loh. Lu acara 1.500 kilo elevasi 16.000, lu pakainya sepeda lipat. Orang mau pakai sepeda touring gitu ya, sepeda gede gitu. Lu pakai sepeda lipat, sepedanya juga sepeda komuter gitu loh buat dalam kota. Iya. Ini problemnya waktu itu internal gearnya. Jadi internal gearnya Brompton itu kan nggak kedap air. Gue bawa ke bengkel, pertama dia greasing ulang, dikasih grease. Mungkin dia kebanyakan kasih grease-nya. Terus kena hujan, kena debu, dalamnya jadi berlumpur. Jadi itu nggak muter gitu loh. Nah ini nih busuk semua tuh, bearing-bearingnya nggak muter. Jadi tuh kalau diputer ya nggak muter dia punya ini. Nah ini gue bawa ke Bali nih, waktu itu ada mekanik di Bali, dia bisa bongkar. Dia bilang nih sepeda udah kayak lumpur isinya gitu. Bukan kaya lagi, memang lumpur sih. Lah, ini kalau udah di Bali berarti udah nyampe dong, udah selesai. Udah selesai. Jadi sepanjang jalan gue
Ya dengan sepeda kecil yang seret gitu lah. Goblok banget, makanya nggak heran kan kalau gue ngomel nggak ada refleksi diri mah nggak ada. Udah bilang goblok banget ini, beko banget sih. Ini lu doang atau ada yang lain yang pakai sepeda ini? Yang pertama ada 2 orang, tapi dia nggak menyelesaikan perjalanannya, tidak dia selesaikan. Oh dia udah kayak ngomel-ngomel terus udahlah. Nah, udah sampai dia sampai checkpoint sampai 900, habis itu dia memutuskan untuk tidak melanjutkan. Oh. Terus Gitu. kenapa lu kepikiran pakai Brompton, Mas? Kenapa kepikiran pakai Brompton? Karena kalau gua nggak finish ada alasan, Bo. Sederhana itu ya. Gue pakai sepeda kecil, bos. Lawanku sepeda gede, udah tua pakai sepeda kecil, nggak lolos nggak apa-apa. Ternyata lolos, Bo. Ya udahlah. Yang penting kita cari alasan dulu kalau apa-apa gitu loh. Ya, bener-bener pencapaian diri banget ya. Itu tuh kalau di foto yang sepeda itu tuh yang lu bawa semua tuh ya berarti ya? Iya, nah itu bawaan masih banyak lah gitu loh. Itu tas isinya apa aja berarti tuh, Mas? Kalau nah ini lihat nih, gue bawa ban dalam, Bo. Ban luar. Oh. Jadi satu-satu. Jadi temen gue bilang, lu naik Brompton kayak naik hardtop, ada ban. Orang nanya, lu ngapain sih bawa ban luar digantung-gantung begitu? Gue bilang sepeda gue Brompton, Bo. Di kampung nggak ada ban 16. Jadi kalau gue robek ban luarnya gue bingung. Jadi gue bawa gitu. Untungnya nggak kepake sih. Iya. Isinya lebih ke baju. Uh-huh. Ya baju, makanan, terus power bank, charger, gitu-gitulah, segala macam seperti itu, perlengkapan basic. Kalau di Bentang Jawa tuh ada barang-barang yang harus dibawa gitu loh. Jadi kayak lampu harus bawa, ada serepnya, terus ban luar, ban dalam, terus ada jas hujan segala macam, itu ada barang yang required harus dibawa. Itu kalau lu minuman tuh isinya apa, Mas? Air putih doang kah? Kerating deng atau malah miras atau apa gitu? Bir itu enak, Bo, buat kalau panas-panas. Anjir. Beneran, Bo. Lu minum bir panas-panas tuh enak banget, Bo. Seriusan? Serius, itu mengencerkan darah. Orang gue bilangin gak ada yang percaya. Jadi kalau heart rate lu tinggi, lu sepeda nih di Pantura nih, heart rate lu tinggi, lu minum bir, heart rate lu turun. Lu gitu? Tanjakan, lu minum 3 kaleng, turunan semua udah. Nggak malah belok-belok. Kan lu lihat turunan ya, enak banget turunan agak gode gitu. Ntar nyampe klub malam lagi aja. Iya. Biasa minuman sih gua biasanya air putih sama ya mungkin ada. Gue kira tuh lo yang kayak ini kayak supir-supir truk antar kota gitu, lo yang campur kopi sama durian, tau gak sih lo? Biar melek. Sama extra jos gitu. Enggak pakai gituan, enggak pakai gituan. Iya. Oke, next kita coba lihat ya lanjutannya. Nah, ini yang Bentang Jawa yang terakhir yang 2024 ya. Coba kita lihat. Ini udah lebih simple kan bawaannya ya, udah nggak sebanyak dulu. Dulu 1 lemari gue bawa gitu. Berarti apa nih yang berkurang nih, Mas? Kayak dulu tuh gue bawa, misalnya gue bawa baju, ada dua set gitu kan, bib, celana sepeda ada 2. Kalau sekarang mah 1 aja lah udah gitu loh, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Nah, gue lebih fokus di makanan biasanya. Jadi yang gue bawa cuman minimum requirement sama makanan dah gitu. Makanan itu yang gue butuhin. Apa? Tunjang gitu, bukan? Rendang. Nasi Padang, burger gitu. Makanan snack-snack gitu yang biasa gue bawa. Jadi selesai kepake ya. Iya, gue mikirnya soalnya kayak lu jalan kan, soalnya naik sepeda tuh jauh, capek lah gitu ya. Terus kayak sebenarnya makan lu males gak sih? Kayak males, Bo. Ini yang 2024 ini gue baru makan itu jam 7 malam. Siang gue nggak bisa makan karena panasnya minta ampun. Iya, udah mager duluan. Udah gitu. mager duluan, Bo. Tapi nggak ada tenaga kan. Jadi gue nongkrong di warung aja bengong kayak orang bego gitu, kayak ayam kesambet gitu kan, bengong, nyari bir kagak ada. Jawa Barat mana ada bir kan? Bengong kayak gitu. Baru jam 7 malam gue baru bisa makan. Itu pun nggak banyak. Nah, itu biasanya snack gue makan. Dan itu juga jam 7 malam snack? Enggak, itu makan nasi goreng setengah doang. Sampai gue minta maaf sama abangnya. Maaf bang, bukannya gak enak bang, gue kagak bisa makan bang. Bukan masakan lu gak enak, gue bilang gitu. Gue gak bisa makan gitu loh. Iya, soalnya kan kalau kayak gitu pasti perutnya udah mules duluan tau, Mas. Iya, makanya makan snack bar itu banyak. Di ini udah juga lebih kelihatan sophisticated kayak ini sepedanya juga. Iya, nih ya. Sepedanya sama Brompton, cuman ada beberapa settingan yang sedikit gue rubah lah gitu loh. Dulu cita-citanya nih naik sepeda ini gue mau ngalahin Jemplang ke Bromo. Gue gak mau nuntun karena 2023 gue lewat Jemplang hampir tidak nuntun. Jadi gue modif sedikit supaya cita-citanya tidak nuntun. Kenyataannya gue nuntun juga, Bo. Dituntun tuh karena tinggi. Berat, Bo. Nanjaknya ya gitulah. Dan itu yang bukan harusnya pakai sepeda road bike gitu atau misalnya kan. Iya. Karena ternyata yang 2024 ini rutenya digeser. Jadi hari pertamanya itu
nanjaknya jauh lebih berat. Jadi banyak yang Hmm. habis di situ aja. Udah nyampe 1000 kilo suruh nanjak lagi ya, 1200 kilo suruh nanjak lagi ya, nanjak ke Bromo ya agak-agak letoy lah ya. Ini lebih banyak yang ngikutin jejak lu nggak pakai Brompton di 2024? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Oh, sorry, 2024 ada satu orang Malaysia, tapi dia juga nggak masuk ke checkpoint 1. Nggak lolos waktunya. Jadi kalau ini kan ada tuh checkpoint 1 dia harus jam berapa, sebelum jam berapa, kalau nggak dianggap dia gugur gitu kan. Oh ya. Nah, dia di checkpoint 1 itu nggak lolos waktunya. Oh, berarti lu bisa ngeklaim lu ada Oh, bisa, satu-satunya Pak. orang yang sampai tamat ya Oh iya bisa. dengan Brompton. Revisi. Oh. Satu-satunya orang yang sampai sekarang lolos 3 kali dengan Brompton. Di bawah COT. Sampai sekarang belum ada. Dan itu akan bertahan 3 tahun. Oh gitu. Iya, karena tahun depan kalau ada 1-2 tahun. Gokil. 3 tahun berturut-turut. Nah, makanya gue dapet ginian nih. Itu apa tuh? Ini bukti. Jadi kalau di Bentang Jawa tuh ada dia ngomongnya apa sih, top cap kalau nggak salah ya. Jadi orang yang lolos Bentang Jawa 3 kali. Oh. Ini sampai sekarang tuh baru ada 3 orang setahu gue ya. 2021, 2023, 2024. 24. Nah, Oh. gue satu-satunya yang pakai Brompton, yang gobloknya pakai Brompton. Dan Iya. lolos. Ya paling nggak ngumpat-ngumpatnya bisa lah. Dan Terobati setiap dengan kali gue ini. ngumpat terus, setiap tahun yang ngumpet juga. Goblok nih anjir di jalanan nih, kampret nih. Ini ngapain sih diputer ke sini nih, bangke nih. Ya, gitu terus tiap tahun begitu tuh, baik gue aja. Iya. Gitu. Coba kita next lagi. Nah ini ya tadi lu bilang salah Iya. satu puncak. Ini puncak terakhirnya ya ini ya. Iya, ini jemplang nih ya. Yang- Ini parah ini. Ini parah sih. Tingginya ya. Oh, ini gumitir, ini Gumitir. gumitir. Ini Ah. gumitir. Ini tanjakan terakhir nih. Ini ban Iya. gue pecah di sini nih pas turun. Oh ini yang paling kanan nih Iya, fotonya. itu gumitir. Ini tanjakannya gue suka nih gumitir nih udah. Ya karena kita udah tahu lah ini tanjakan terakhir ya, dan Aha. banyak pohon gitu. Ada banyak emak-emak di pinggir jalan yang gini-gini gitu loh. Ah. Banyak banget bawa mama, gue heran gitu. Bawa anak gitu gini. Rapi dandanannya, minta-minta juga. Lihat ini kayak lu kiri kanan hutan gitu. Iya, ini hutannya masih bagus, Pok. Lu ada masuk hutan Imogiri itu udah parah banget, Pok. Maksudnya parah tuh gimana? Katanya banyak mistisnya lah, segala macam Imogiri kan. Oh iya. Ya, gitu lah. Ya tapi kiri kanan hutan lah, banyak yang gue biasanya di sini tuh selalu gue bikinnya pagi subuh. Jadi masih kabut semua gitu loh. Lawan lu cuma truk-truk doang. Kalau gitu kan lu apa yang kayak di Imogiri gitu kan lu bilang banyak mistis gitu. Lu pernah ngerasain yang kayak gitu-gitu gak? Nah, gue ngerasain nggak pernah. Oh. Tapi kalau gue bilang ya gini, itu semua halusinasi. Oh oke. Jadi gue pernah di hutan apa ya, gue lupa, hutan Panggang atau apa yang katanya juga. Jadi banyak lah hutan-hutannya, banyak cerita yang katanya mistis di sini, mistis di situ, banyak gitu ya. Nah, gue pernah jam 2, jam 3 malam gitu ya. Ngeliat Sendiri. pasar. Oh enggak. Enggak. tengah malam di tengah hutan, lo genjot sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu, totally gelap gitu ya. Lu jalan, terus bunyi srek. Setiap kali lu jalan srek. Anjir, siapa yang ngikutin gue nih gitu kan. Lu berhenti dong, lu noleh ke belakang. Gak ada orang, gelap. Lu pakai lampu. Gelap. Gak ada. Ke atas bawah gak ada. Lampu gue turunin, gak mau dong gue liat ke atas lagi kan. Males banget kalau pohon-pohon liatin di atas ada yang gelantungan kan, males gitu. Lu jalan lagi, srek. Wah, anjir, ini siapa yang ngikutin nih. Lu kencengin dong. Makin kenceng suara. Srek. Anjir. Wah, merinding semua bulu gitu ya. Lu liatin kiri kanan, lu tahu nggak apa yang bunyi? Apa? Celana lu gesek sadel. Gue bilang kampret. Saking sepinya, Bo. Oh gitu. Sesepi-sepinya orang ketawa di 2 kilo ya lu denger. Tapi itu jalannya jalan raya atau kalau kayak gitu tuh? Bukan jalan raya tapi jalan pedesaan. Dia jalan, mobil masuk, dua mobil masuk. Gitu. Bukan aspal tapi maksudnya. Aspal. Oh, tapi memang jarang aja ada kendaraan lewat situ. Ya, gitu. di tengah hutan, Bo. Iya sih. Ya. Dan bau-bauan tuh suka yang aneh-aneh gitu loh. Ada kadang bau dupa, kadang bau sampah gitu, kadang bunyi kerasak-kerasak. Jadi kalau lu udah capek tuh pikiran lu udah kemana-mana gitu loh. Iya gitu. benar-benar, jadi kayak berhalusinasi sendiri gitu ya. Tapi justru itu yang enak, Bo, di malam-malam lu gue sendiri. Makian lu keluar semua, anjing nih bangke. Tapi lu gak ngaruh ya. Biasanya kan kalau lu di tempat-tempat kayak gitu malah lu harus ngomong sopan, kulon dulu. Oh, gue pernah. Gue ngerasa nih gencot, anjing sepeda gue berat banget nih kan. Kampret nih kenapa gue lihat di Garmin tanjakannya nggak parah, tapi kenapa berat gitu kan? Mikir dong aneh-aneh lagi, tadi udah kerasa sekarang gue mikir lagi. Terus gue bilang gini, lu pikir lu doang yang keganggu lewat sini tengah malam? Lu bantuin gue dorong apa biar cepet gue keluar? Gue gencet, jadi kayak ketabrak enteng gitu.
Malah makin dikerjain. Ini kagak etek-etek juga, lu dorong apa dorong? Mungkin orang denger nih orang gila kali ya. Tapi lu kayak udah terbiasa gitu ya. Gue lebih takut sama begal sih. Oh. Tapi kenyataannya sepanjang jalan gue ketemu orang yang papasan sama gue di tengah malam, dia yang permisi bang gitu loh. Malah dia yang permisi, bukan gue yang permisi. Bisa kayak setan lu nya gitu. Udah kayaknya. Dan sepeda Brompton ini kan lipetan. Jadi dia setiap siku itu kan ada lipetannya beda kayak road bike yang satu frame gede gitu kan. Iya. Lu genjot itu kayak bawa kandang ayam, ngaknik. Oh bunyi. Lu di tengah hutan sepi, ngaknik. Aja berisik banget sepeda gue. Dan lu nggak mau ganti sepeda tetap pakai ini ya? Ngaknik. Aja. Parah banget nih sepeda gue nih gue bilang. Oke. Ini benerinnya lu gimana berarti ini waktu ini rusak nih? Kalau ban ya kita harus bisa lah. Harus bisa sendiri harus berarti. Bisa ya. Kalau enggak ya harus bisa lah itu ban. Di tengah hutan. Setel sedikit harus bisa. Basic perbaikan harus bisa. Kalau enggak mah. Iya tetap aja kan lu sendirian malam-malam nggak ada lampu dengerin nyium bau dupa ya. Bau dupa gitu. Sambil ngumpat lagi tai. Gokil. Seru, Bo. Next. Kita coba lihat selanjutnya. Nah ini Lintas Flores ini yang paling baru ya event yang lo ikutin. Lintang mestinya Lintang. Oh salah ini Lintang harus. Oh iya deh Lintang. Sorry gue typo. Nah ini di Flores itu berarti lu bawa sepedanya sampai ke Flores terus lu jalan gitu. Nah kalau kayak gitu lu naik bawa apa? Pakai apa? Pesawat. Di alatnya juga di bagasi pesawatnya gitu berarti. Iya jadi ada ya sepeda ada boxnya lah buat bawa sepeda gitu ada. Oh iya. Repotnya kalau keluar ya gitu, kalau keluar Jawa atau agak gitu. Kalau dalam Jawa kan kita bisa kirim pakai bus, pakai apa gitu. Kalau luar Jawa ya pesawat kalau harus ada sepeda itunya, box sepedanya. Oke. Ini gitu. Bukan lo ya by the way. Bukan ini Sinting nih orang nih Steven nih. Orang Australia kan? Orang Australia tinggal di Ubud bolak-balik 6 bulan di Ubud, 6 bulan di Australia. Dia kemarin juga ikut acara gue dia di Berani Nanjak di Bali. Ini mau Sinting dia. Oh gitu. 55 jam. Kalau kayak gitu apa ada pengaruhnya karena kondisi karena fisiknya dia gitu atau mungkin karena badannya dia lebih lebih kuat karena dia. Kalau gue bilang sih DNA udah beda ya. DNA yang kayak DNA gitu. Beda. Dan VO max-nya beda, daya tampung oksigen dia kan beda. Paru-paru dia kan lebih gede dari kita kan dan susunan otot sama itunya beda. Jadi agak susah orang kita untuk lawan ya genetik kan ya. Genetik ya, gitu karena kan physically juga pasti berbeda. Physically juga. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bisa mendampingi nyamain tuh dah hebat. Oh gitu. Oh iya, keren. Hebat. Nah kita coba lihat selanjutnya. Ini di Bajo nih. Ini masih muter-muter Bajo nih, Labuan Bajo. Silau banget nih kayaknya. Kulit gue langsung hitam kan, tadinya putih kulit gue itu. Kalau dibandingkan sama Doc Martin ya. Putih ini lu megang ini sendiri gitu? Enggak, ini pakai apa tripod gitu, monopod gitu kan. Nah itu kalau bikin video tuh selalu kayak gitu berarti. Iya. Tapi sekarang kan gue pasang di sepeda ada ininya, ada dudukannya. Kalau dulu gue taruh di tangan gitu, pakai GoPro gitu kan, kayak orang bego puter-puter naik sepeda, turunan Kalau sekarang mah ya udah gitulah pasang, pakai 360 kan enak kan. Kalau dulu kan GoPro kan cuma di depan, jadi pasang di tangan. Nah begitu turunan, anjir, tangan gue kemana? Demi konten. Ini di Sesuka Ale ini berarti semua video lo akan ada di sini kan, cerita lo untuk membangun. Nah kita ke situ sedikit ya. Gue penasaran soalnya karena lu ada tim nggak? Ada. Nah, tim pertama namanya Andre, tim kedua namanya Leman, tim editingnya namanya Ale, tim empatnya Ale Leman. Lo lagi. Anjir ini lu gua bikin doang konten sendiri berarti. Nah kalau misalnya anjir lu berarti capek banget dong. Banget, Bo. Karena kan kayak misalnya lo habis bikin acaranya, terus kan lu gak boleh jauh-jauh untuk ini kan. Berarti lo habis ini lo harus kejar langsung kejar ya. Nah makanya juga ngeditnya juga modalnya cuma pakai handphone aja lah. Kaku gitu. CapCut aja udahlah. Emang penyelamat bangsa. Cuman ya itu repot gitu loh diuber-ubernya. Diuber-uber? Uber-uber waktu. Oh. Nah, ini Lintang Flores 27 April ya. Tanggal 20 April gue baru selesai bikin acara Berani Nanjak. Itu video belum naik sama sekali. Udah lewat udah.
Ya lah ntar aja lah gue bilang ya. Tim editor gue parah nih memang. Si Leman. Memang brengsek tuh orang tuh memang kerjanya malas banget ya. Oh deh ini ya ininya. Nih Lintang Flores nih. Ini Lintang Flores yang kedua. Gue ikut sekali aja kayaknya cukup lah ya. Ini 2025 kan? 2025 ya. Ini kalau lu berhasil melalui semuanya, lu dapetnya ini hadiahnya. Dapat ini doang. Lu nggak Gue dapet. gebuk-gebuk meja. Ya, emosi ya. Emosi gue emosi. Ya maksudnya kalau lu menang itu dapat hadiah apa kayak uang kayak atau apa gitu, maksudnya sebagai ucapan terima kasih atau seperangkat Seperangkat. apa gitu. Cuma dapat ini aja. Ekstok, cuma dapat ini aja toh. Ya gak boleh gebuk-gebuk ya taruh pelan. Lucu banget. Berarti itu yang benar-benar dedikasi aja lah ya udah ya. Bukan dedikasi, ini hanya membutuhkan pengakuan di medsos kayak. Yang penting upload sama begituannya udah. Berarti intinya adalah cuman keringat dan sakit-sakit ya. Kepuasan batin lah, Kepuasan batin. Ya, kepuasan batin. Jadi kalau orang-orang yang ikut bilangnya ini kepuasan batin, ini bisa bikin mental lu lebih kuat gitu. Itu hiburan diri ya, hiburan diri. Padahal sih kampret ngapain ikut beginian. Tapi lu 3 kali, Bo. ya makanya baru kamu nanya. Kayak lu berkali-kali deh. Goblok kayak. Nah, kalau gitu lu apa kan berjam-jam men, lu ada sakit-sakit gak sih di badan kalau kayak gitu? Nih jari biasanya kalau gue pakai Brompton itu mati rasa di sini segini. Nah, kalau kemarin karena gue pakai road bike itu mati rasa di sini. Nah, ini sampai sekarang nggak bisa lurus. Nih udah mendingan nih. Jadi kalau ngupil harus gue pegang begini gitu. Baru nyodok-nyodok itu ngupil. Sejempol-jempolnya ikut masuk ya. Ini jadi kalau neken ini nggak ada tenaganya nih. Nah, kemarin gue pakai road bike itu kan shiftingnya kan mestinya kan begini doang gitu ya. Karena gue punya yang miskin begitu, yang keras banget. Jadi gue gesernya udah pakai ini udah. Oh iya. Udah nggak bisa Nggak pakai jari lagi saking mati rasanya gitu loh. Nah, ini bisa 3 bulan 6 bulan nih begini nih. Oh gitu. Tapi lu bawa ke dokter gitu atau gimana? Awal-awal gue bawa ke dokter, tapi bilang wah ini mesti di segala macam lah. Terus yang kedua, alah bodo amat lah, hilang juga ya udahlah. Ke kiropraktik gitu Ya misalnya. kan wah ini mesti di fisio, mesti diituin, mesti diurut, mesti 3 bulan juga nggak sembuh-sembuh, 6 bulan nggak sembuh-sembuh. Yang kedua udahlah coba biarin ya, sama juga kok periodenya, udahlah. Katanya sih mesti dilatih tapi ya. Dilatihnya tuh mesti ada gimana? Oh gini aja. Iya. Oh. Ini kan ototnya darahnya nggak ngalir di sini nih, mampet nih. Oh karena lu terlalu banyak begini ya. Betul. Nah ini tangan. Hah? Biasa juga pantat lah, ledes biasa. Ijib mati rasa ya biasa lah. Gue pengen tanya deh. Sedikit ya. Gue tuh kan ada ambeien ya. Kalau misalnya gue ikut sepeda kayak gitu, meledak gak sih? Oh nggak ngaruh. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tiba-tiba bocor kayak orang hate itu kan berdarah gitu nggak ya? Lu ambein atau lu mens? Ya gue takut aja mas. Enggak sih. Biasanya kurang minum juga itu biasanya jadi agak nggak enak pantatnya. Oh ya. Tapi kan lu duduk lama banget man, itu juga bisa trigger nggak sih kayaknya? Selama ini sih enggak ya. Kalau gitu. Iya. Lecet biasanya. Oh iya. Lecet. Jadi lebih ke lecet mati rasa, baal lah gitulah. Kalau pup langsung Itu bukan baal, Bo, itu kesodok, Bo. Oh, salah. Itu lu kena sadel itu. Kan kayak posisi sadelnya salah, tapi enak. Kok agak masuk ya? Iya, jadi kayak gue liat ini sebenarnya lu cukup ngamuk-ngamuk, menderita, sakit-sakit di badan, hadiahnya ini nih. Hadiahnya ini lah. Orang nih banyak loh yang dipajang, dibingkai gitu ya. Gua pengen gitu tapi udahlah. Dibingkai sama itunya. Kalau ini apa ini? Gue pengen lihat nih. Ini Audax nih. Ini dulu pertama kali di Indonesia ada acara 1000 kilo sebelum Bentang Jawa. Audax itu bukannya dari Prancis atau Inggris itu ya? Ya Paris. Oh Paris. Ya. Audax. Nah ini dulu pertama kali diadain di Indonesia, jarak 1000. Pesertanya belasan juga seinget gue. Ini tahun 2021 di Februari atau Januari. Habis ini lanjut ke Bentang Jawa, muncul 1.500. Oh. Kalau Audax masih rutin nih, bukan tiap bulan, hampir 2 bulan sekali pasti ada, tapi nggak 1.000, 200, 300, 1.000 gitu loh. Di Jakarta terus ya? Macam-macam. Nanti ini tanggal 14 Juni ada di Malang, 300 kilo.
Itu yang bikin si Bob, Om Bob. Oh, lu ikutan juga berarti ntar ke Malang ya? Pendek tanggung 300 kilo. Dari Jakarta naik sepeda. Enggak, udah nggak kuat gue. Nggak kuat gue jauh-jauh, capek gue. Oh, iya. Lemah nggak kuat jauh. Pendek aja guysnya. Oke. Itu udah. Nah ini yang ini London. Ini London 1530 sekian lah. Ini tahun 2022. 2022 ya. London, Edinburgh, London ya. Iya. Ini juga menyiksa ini. Tapi jalanannya sih enak sih. Oh, Ya di sana beda kalau bikin jalan sama kita. Kalau kita kan bikin jalan nggak pakai traktor ya, pakai abri masuk desa gitu ya. Kalau ini dia pakai traktor, jadi nanjaknya agak manusiawi gitu. Kalau di sini kan bisa 17, 16, 21, 20 ya tunjakannya. Nggak pakai traktor, pakai abri masuk desa kita bikin. Dia pakai traktor dia. Nah itu berarti ada berapa peserta tuh? Kalau London banyak, ada terakhir 1.200 sampai 1.600. Banyak ya? Banyak. Dan bedanya kalau di luar itu ternyata yang sepedaan jarak jauh itu udah tua-tua, Bo. Oh. Udah tua-tua. Jadi ya ada yang muda juga banyak gitu, tapi yang tua tuh juga banyak gitu. Jadi yang yang memang mereka mau jalan-jalan, bukan mau kenceng-kencengan. Oh, jadi emang bener have fun aja sama teman-temannya. Jadi memang ya have fun-nya dia, kencengnya dia ya. Pelannya dia, kencengnya kita gitu loh. Kampret. Dia bilang dia pelan, kok jalan pelan, kok kenceng amat. Dia tetap ngumpat-ngumpat nih berarti di situ. Tetap pasti dong, harus itu. Kalau lu nonton video gue mah semua nggak ada caciannya, pasti ada caciannya. Itu lu pakai apa? Brompton. Pakai Brompton juga. Satu-satunya sampai sekarang yang gue nggak pakai Brompton baru Lintang Flores. Oh, goblok gak tuh. Gue juga ditanyain sama orang sana, lu nggak salah lu pakai sepeda beginian. Alasannya itu kalau gue nggak finish kan pakai sepeda kecil. Tetep ya. Gitu. Nah ini kita ada foto-fotonya juga sebenarnya waktu lu di LEL. Ini coba cek ke next nih. Iya nih. Nah, kan dapat minum, Bo. Di checkpoint berapa tuh gue lupa tuh. Di atas dapet tuh. Nah, ini bawaan juga udah mulai simpel kan, nggak seberat yang pertama. Karena udah tau lah mana yang harus dibawa, mana yang enggak gitu, mana yang mandatory, mana yang enggak gitu loh. Karena kadang kita bawa paranoid kan, semua dibawa gitu. Semua dibawa. Tapi dia dingin nggak? Maksudnya lu harus pakai jaket tambahan kah atau apa gitu? Ada kota tertentu Edinburgh itu dingin. Tapi di luar itu sih ya masalahnya sama kayak Lintang Flores. Lu siangnya panas, malamnya dingin. Dan kita kan sepedaan sampai jam 2 malam, jam 3 malam gitu loh. Kayak orang bego gitu loh. Dan kalau malam tuh dingin. Dinginnya di sana ya pasti. Terus lu ngelewatin stadion bola dan segala macamnya, pap gitu kan? Sayangnya enggak, kalau lewat gue bakal finish. Masuk aja, sayangnya ditaruhnya di ladang gandum semua itu. Oh, di sisi lainnya, di sisi kota ini ya, di Inggris ya. Oh. No, total peserta 1.800 waktu itu. Iya. Coba kita lihat nextnya nih. Ini waktu itu gue bertiga nih sama Toto sama Aseng. Satu-satunya yang pakai Brompton dan finish sih waktu itu. Lu? Enggak, ini bertiga. Ini mah dua orang ini masih penting. Masih muda. Nah itu kayak ada foto trayeknya tuh kayaknya. Iya, ada. Aduh, kayak orang goblok gak sih? Bego banget. Paling lu bisa nyobain birnya di sana. Oh iya, Bo, enak, Bo, dikasih gratis, Bo. Oh gitu. Dikasih, Bo, di checkpoint berapa gue lupa tuh. Dikasih ya udahlah. Mau ambil aja terus minum. Keluar lagi minum lagi. Sampai sebotol-botolnya kasih dulu, pegang aja katanya. Gue pegang botolnya. Nah, apa yang beda di luar negeri sama di Indo? Kalau misalnya sepedaan? Yang pasti jalanan beda. Yang tadi gue bilang, kalau di luar itu gradiennya, derajatnya itu nggak terlalu kayak di kita. Jadi relatif dia nanjak, tapi nggak yang tiba-tiba 20, tiba-tiba 15, tiba-tiba 17 gitu. Karena dia pakai traktor. Dia punya standar ini kan untuk truk segala macam. Satu, yang kedua jalanannya mulus banget, Bo. Jalan raya. Jalan raya ya, mulus-mulusnya gitu loh. Dan nggak banyak mobil. Tapi jalannya besar atau jalan kecil? Jalan gede, Bo. Jalannya gede. Jalan gede. Dan enak, makanya jalannya udah gede, kosong, mulus, nggak ada mobil, nggak ada apa ya. Angin doang kenceng, minta ampun. Anginnya kenceng. Anginnya kenceng. Karena nggak ada apa-apa kan, ladang gitu doang. Itu anginnya kenceng banget. Yeah. Sama udaranya kering di sini. Jadi kalau dibilang ceritanya waktu itu heat wave. Nah, dulu kita tuh sedikit underestimate. Heat wave paling berapa sih? 33 gitu loh. Kita biasa di Pantura bisa 37 kok. Sampai sana panasnya beda gitu loh. 3-3-nya dia beda gitu loh. Karena kering, gak ada. Kita kan banyak filter tuh, polusi, debu segala macam kan banyak kan.
Oh dia nggak ada, dia bersih. Jadi, Oh kita ketolong sama polusi ya. iya, itu makanya jangan dihilangin itu. Kalau nggak panas banget, Bo. Kalau yang berbeda itu berarti apa? Maksudnya kalau udara kering tuh seperti apa sih efeknya ke? Nggak keringetan. Oh, Kita nggak kerasa keringetan. Oh, oke. Keringetan itu kan sebenarnya kan lembab kan. Keringet itu kan nggak bikin badan kita nggak ini. Jadi panas tapi badan tuh kering aja. Jadi lu suka lupa minum sebenarnya. Oh, Kalau malam lo dinginnya minta ampun. oh Gitu ya. aja karena kering, nggak ada filternya. Gue pengen tanya sedikit tentang yang ekstrim. Kalau sebenarnya yang lo rasain cuaca ekstrim tuh di mana yang paling ekstrim selama pengalaman lo? Di London. Di London ini. Di Ya? London. Karena waktu itu sempet berapa ya? 7 apa 3 derajat lah di situ kita sepedaan malam-malam di atas itu di ini nih. Paling atas itu di Edinburgh itu ya dingin lah. Udah naik ke atas tuh makin lama makin dingin gitu. Dan kalau kita sepedaan di tengah malam kan ya dingin lah. Orang aja nggak sepedaan tidur lah kita. Goblok aja. Goblok lah pokoknya. Nah itu di Flores kan lo juga naik bukit Ya, nah kan? di Flores tuh kemarin dingin tapi nggak sedingin karena mungkin gua waktunya ya nggak tengah malam kali. Jadi waktu itu udah mulai pintar tuh baca petanya gitu. Oh, gue mesti di sini jam segini, mesti di sini jam segini, mesti di sini jam segini. Itu sih yang penting sih kalau sepeda jarak jauh gitu loh. Kita punya timing gitu loh. Kalau nggak susah. Nah kalau misalnya Medan yang paling berat yang mana? Flores ya. Flores. Karena Secara Medan tanjakannya nggak manusiawi, panasnya nggak manusiawi. Terus tempat makan, warung gitu juga nggak sebanyak di Jawa. Kalau di Jawa kan lu bengong dikit nyampe gitu loh. Bengong dikit ada Indomaret, bengong dikit ada warung. Kalau di sini bengong dikit ya bengong aja gitu. Nggak nemu apa-apa, kampret nggak ada apa-apa deh. Listrik aja masih ada yang nggak ada kok. Oh gitu. Jadi kalau di Flores bagian utara itu jalanannya parah. Jadi banyak batu-batu yang segede-gede tangan begini. Tapi kalau di selatan itu Sudirman kalah bawa mulusnya. Mulus-mulusnya itu gitu. selatan. Lu mau turun 50, ngebut 60 itu aman aja. Nggak ada tuh tambalan-tambalan kayak di Sudirman mah nggak ada. Nah lu kalau di utara berarti dengan batu-batu gede gitu lo gimana? Gotong bawa sepeda. Oh turun di gini. Karena panitia udah bilang sama peserta, lu pakai ban ukuran minimal 28 agak lebih lebar. Gua pakainya 25. Begitu gua genjot gua kayak naik odong-odong gitu badan gua ada lah gua turun aja gua tenteng aja lah. Daripada ban gue pecah gitu kan, jadi gue tenteng gitu loh. Itu ada 20-30 kilo lah kayak gituan. Ya kadang-kadang jalan, kadang-kadang mulus, kadang-kadang berantakan ya gitu. Dulu gue pernah ini liputan di Timur Tengah Selatan ya kalau nggak salah daerahnya namanya. Gue lupa pokoknya tuh sekitar 7 jam dari Flores. Gue ke atas bukit deh pokoknya. Itu siang ya, itu parah banget. Memang parah 45 itu gue kan bukannya ini gue lupa bawa ini kan apa sunblock segala macam kan itu kulit gue ngeletek men sampai ke kepala gitu kayak ketombe panasnya parah banget dan maksudnya gue cuma jalan dikit itu capek men apalagi lu naik sepeda kan. Jadi ada satu bagian kalau kita lihat di petanya itu seolah-olah tidak nanjak. Oh gitu. Seolah-olah tidak nanjak. Jadi grafiknya tuh agak flat gitu ya. Sama kita udah seneng dong. Begitu dari Momere nih mau balik, wah lumayan nih flat nih bisa kebut-kebutan di sini. Ternyata nanjakannya 16-17 derajat, 16-17 derajat. Dan itu banyaknya minta ampun, Bo. Kecil-kecil tapi banyak gitu loh. 500 meter, 600 meter, 700 meter gitu loh. Jadi jalannya gini terus naik dikit, terus naik lagi dikit. Ya kayak orang mau mati gitu loh. Jadi gue di situ banyak banget nuntun. Jadi gue pikir daripada gue paksa genjot juga, speednya nggak banyak, gue turun aja, gue tuntun dah. Dan mau berteduh juga nggak ada tempat berteduh karena kiri kanan cuman kayak jalannya kayak semak-semak gitu doang kan, nggak ada pohon gedenya. Jadi kiri kanan ya lu mau gimana gitu loh. Bego aja udah kampret nih panas banget. Gue banyak nongkrong di warung tuh kemarin. Akhirnya. Dan di warung ya kembali bir bintang. Itu yang membantu banget. Cuman dia jualannya sebotol, bukan ada yang sekaleng. Jadi gue tanya ada yang kalengan, nggak ada, adanya botol. Oh botol yang gede yang seliteran. Iya, gue bilang gimana gue bawanya. Untung 45.000, ya udahlah beli, sisanya taruh aja di warung deh gue bilang. Dan banyak juga nggak ada listrik. Itu sejadinya warung-warung itu nggak gue nyampe ke warung, minta dong yang dingin. Maaf bang, tidak ada listrik di sini bang, kita belum merdeka di sini. Kampret.
Maksudnya berarti kalau udah malam ya beneran nggak ada iya, apa-apa. gelap kan di segelap-gelapnya. sini? Jadi malam pertama, wih keren nih bintang nih, banyak banget nih bintang, wah asik banget nih ya. Malam kedua, lo lagi. Malam ketiga kapan gua keluar dari tempat begini ada. Dan lu ngelakuin itu semua, bikin YouTube juga, men. Iya, aduh. Iya, gue waktu itu lihat juga ada beberapa konten lu yang malam-malam gitu segala macam. Itu masih mending lah tuh malam. Kalau siang tadi 45 derajat lu sambil bikin konten gimana, man? Lu kayak merasa kayak anjing, men. Gue bukan merasa lagi, Bo, itu udah sumpah serapah, Bo. Gue harus keringetan, gue harus gini, nafas gue harus bagi, tapi gue harus ngomong buat viewer gue gitu kan. Iya. Males banget gak sih lo? Makanya kadang-kadang kalau omongan banyak gue sensor aja karena banyak makian di situ. Nah, gue pengen tahu deh kalau misalnya dari sisi YouTube ya nih, misalnya gue ngomongin YouTube ya. Dari YouTube ya itu setimpal gak? Belum. Oh, belum. Itu masih baru kepuasan lah. Masih kepuasan. Karena gue ya itu editor gue sama ini gue agak males kerja. Kan lu kan harus rutin kan. Agak males tuh memang brengsek tuh orang jalan-jalan mulu tuh. Editor gue tuh kayak tuh si Leman ini. Oh, tapi banyak loh viewernya, Mas. Lumayan. Ada waktu itu gue satu kontennya bisa sampai di atas 20.000 gitu. Itu yang bintang Jawa yang pertama tuh. Ya. Itu berarti bintang Jawa pertama kan berarti orang-orang tuh kayaknya ini ya penasaran ya sama betul, acaranya seperti apa gitu. Kalau yang kedua juga banyak yaitu orang bilangnya buat belajar lah gitu, karena gue bagi per kilometer kan, nih di kilometer ini lu ketemu ini, di kilometer ini dapat restoran ini, di kilometer dapat ini. Jadi banyak yang bilang bikinin lagi dong buat Lintang Flores. Ya lu mah enak, gua ini mah hutan semua, mau bikin. Iya, itu sebenarnya berguna banget sih buat mereka yang lagi nyari itu segala macam ya. Dan lu ngebagi seperti apa tuh berarti di konten YouTube ya? Biasanya per hari. Per hari. Hari pertama, hari kedua gitu loh. Oh, di hari pertama lu ketemu apa aja, lu bikin ini, terus di hari kedua lu ngapain aja gitu sampai ke finishnya gitu. Sampai ke finish. Nah, biasanya kan hari pertama sama kedua kan masih semangat kan. Wah, rekam apa. Begitu hari ketiga, alah capek lah gua. Makanya makin lama makin sedikit videonya. Kalau hari pertama banyak banget videonya. Kalau lu pakai AI aja lu, diketik gitu kayak saya sudah ada di hari ketiga. Nah, untungnya pakai 360 ada tuh. Speednya berapa, elevasinya berapa. Nah itu kemarin tadi gue coba, wah lucu juga nih pakai ginian nih. Oh, maksudnya di layarnya udah kelihatan. Layarnya kelihatan. Jadi gue bisa connect dengan Garminnya. Oh ya. Jadi ada speed berapa, elevasi berapa gitu. Lumayan. Kalau misalnya kita masih nggak bahas YouTube ini sih. Kalau di YouTube itu berarti lu lebih banyak dari si sponsor yang untuk elunya. Atau dari AdSense ya sebenarnya? Ada lah, beberapa ada yang bantu kayak tas itu suka ngasih gue gitu kan. Terus ya snack juga suka ngasih gitu kan, bantu lah. Menarik. Jadi kayak ya maksud gue nggak sumpah serapah doang lah. Ada hasilnya gitu. Setidaknya gue bisa lihat, bisa pamer ke orang nih, lihat nih. Lihat nih, kan bisa pamer gitu lah. Jadi kayak lu kalau misalnya lu cuma capek doang kan udah anjing-anjingin jalanan, anjing-anjingin YouTube juga. Kampret gitu. Ya waktu itu sempat sih pas BJ 24 ya. Ya sempat ini juga gitu. Ada orang dari Malaysia itu datang, gue nonton tuh video lu gitu kan. Gue nonton, gue lihat tuh, gue mesti belajar gini-gini. Ya seneng juga sih ditonton orang gitu ya. Lucu juga gitu lah. Ya tapi itu sebenarnya sebuah pencapaian sih bagi seorang YouTuber sih, kayak gue suka lo sama video lu tuh kayak lumayan. Aduh, sedang gitu ya. Langsung gini. Sponsorin gue dong. Sponsorin dong gitu. Oke. Nah, kita coba lihat next ini apa nih? Ini lu punya event ya? Iya. Boleh dijelaskan dikit, Jadi, tentang ini. Gue bikin event Berani Nanjak tuh ada 2 versi. Yang pertama itu touring endurance sebenarnya. Jadi gue bikinnya ada 2, touring endurance. Kenapa sih gue bikin touring endurance? Karena gue pikir gini, orang tuh pengen sepedaan jalan-jalan jarak jauh. Tapi lu takut. Kalau gue ada apa-apa di jalan gimana? Gitu kan. Dan yang kedua, orang kepikirannya kalau naik sepeda tuh harus balapan. Oke. Makanya gue bikinnya touring endurance. Jadi lu touring, lu jalan-jalan di Pulau Bali gitu loh. Cuman kan Bali lu tahu medannya kan nggak rata kan, semua nanjak turun. Jadi gue bikin touring endurance full support. Nah itu bikinnya di situ. Ini udah tahun ketiga lah. Nanti Juni tanggal 21 gue ada lagi yang terakhir di Bali. Nah ada satu lagi gue bikin kemarin barusan selesai nih, yang ini nih. Jadi itu balapan. Jadi kalau
tadi Lintang Flores orang bilangnya balapan, terus Bintang Jawa orangnya bilang balapan. Gue ikut-ikut lah bikin balapan ultra cycling. Gue bikinnya cuma 500 kilo. Kenapa 500 kilo? Karena menurut gue 500 kilo itu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu lama, waktunya nggak nyampe seminggu gitu kan. Nah gue bikin kemarin startnya di Jumat karena kebetulan Jumat libur. Gue kasih COT-nya 62 jam. Kenapa 62 jam? Karena elevasinya cukup parah. Jadi kalau kita bandingkan 500 kilo elevasi 10.000 itu 1 banding 2 lah, 500 ketemu 10.000 gitu kan. Rata-rata orang bikin itu 1 banding 1 gitu. 1.500 kilo 16.000 gitu kan, Bintang Jawa kan segitu, kecuali Lintang Flores. Nah ini kemarin gue bikin di April, tanggal 18 sampai 20 April. Nah gue kasih hadiah 5 juta supaya nggak cuma dapat nah, gitu lah ya. Jadi orang bilang, aduh Lek bikinin dong yang ada hadiahnya gitu loh. Karena kan kita capek gitu. Tapi gue bikinnya di Bali ya. Aduh Bali susah ya. Udahlah. Pokoknya gue testingnya di Bali gitu loh. Kenapa di Bali ya? Karena gue suka environmentnya Bali lah gitu ya. View-nya juga enak. View-nya bagus gitu kan. Jadi lu nggak balapan ya lu jalan-jalan lah di sana. Nah kemarin gue bikin di Bali 500 kilo 10.000 itu juaranya si Zidan. Zidan itu dari mana ya? Jawa, Jogja kalau nggak salah ya. Itu dia 27 jam. 27 jam, juara keduanya si Handika 28 jam setengah, juara ketiganya si Stephen Lane dari Australia. Nah, Stephen Lane ini yang juara pertama di Lintang Flores gitu loh. Nah, ini gue bikin ya bisa dibilang baru lah gitu loh, acara ultra cycling yang bener-bener balapan dan memang lu diadu sesama peserta, lu diadu gitu loh. Untuk balapan gitu dengan hadiah gitu. Yang lainnya kan biasanya kan nggak ada hadiah tapi nggak terlalu inilah. Gue bikin ya lu pakai hadiah lah gitu loh, biar orang lebih termotivasi lah buat jauh gitu. Nah itu yang gue bikin. Ini yang pertama sih kemarin yang gue bikin yang balapan. Ya achievement sebenarnya juga achievement bagi si pesepeda ini adalah ngeliat pemandangan yang bagus. Pemandangan yang bagus betul. Kita coba lihat next dari sini. Nah ini sama Saibro. Biasalah Saibro. PL Saibro. Ini dulu gue pertama sepedaan tuh masih nongkrongnya sama Saibro. Tapi kan lama-lama dia nggak aktif juga kan. Banyak pecah. Nah sekarang gue lebih banyak sama Player sama si Respo. Karena dia masih rutin tuh di Dalkot itu dia rutin tuh. Apalagi zaman Covid gitu loh. Kalau Saibro nih ya ada lah acara tapi nggak banyak. Nggak banyak gitu. Nah itu sebenarnya gue juga penasaran sih sebenarnya ngelihat lu dulu waktu di PL seperti apa. Ini kan sama-sama sering main sama anak PL, gue juga dapat beberapa cerita sih tentang lu dulu seperti apa. Mari kita coba next. Nah, wah. Gila men. Lah ya kok ya begini. Gue sebenarnya nanya sama adek lo sama dikasih Facebooknya ada nih, lo ambil aja dari sini. Mas boy banget ini. Zaman dulu kan begitu kan memang modelnya kan. Ini VW gue tuh, VW merah tuh. Dan katanya gue denger lo ini ya suka iseng sama adik kelas ya. Enggak, gue mau baik banget. Enggak mungkin lo baik banget gue. Gue mau baik gue. Jadi dulu katanya sebelum si VW merah ini lu punya CJ ya CJ 5. Coba kita lihat next nih fotonya. Wah, ada. Saking legendnya nih CJ, katanya sampai masuk Chris PL. Iya, dulu kita suka nih. jalan-jalan di CJ 5 deh. Mabok-mabok di situ tuh. Katanya sama adik kelas juga suka jalan-jalan tuh naik CJ. Masa sih? Wah, enggak. Itu hoax. Aja. Tapi lu udah menyukai olahraga di sini. Udah. Dulu gua ya suka berenang, suka tenis gitu loh. Dan lu gepa atau bukan? Bukan. Ekskul apa? Dulu GJ. Oh GJ. Tapi ya itu tidak menyelesaikan ke-GJ-annya gua. Tapi emang udah suka olahraga. Suka olahraga. Dari dulu gua suka dulu sukanya berenang, terus sukanya tenis gitu loh. Kalau kata adekmu, Dok, ini mesti gue suntik deh nih. Katanya lu damban anak Tarki karena lu ganteng, tinggi dan badan lu jadi waktu SMA. Jadi Tindikan rusak. Ya. Jadi kayak ini laki banget deh nih gitu. Anjir. Jadi gitu. Tapi cerita apa yang lu bisa bawa dari PL dulu sampai lu sekarang? Karena ini kan diskusi taman belakang, jadi kayak ada relate-relate sama PL dikit lah. Ya kalau dulu PL itu kan kita taunya bahwa lu dididik jadi diri lu gitu kan. Bahwa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selama lu punya pedoman, lu punya prinsip, ya lu fight di situ gitu loh.
itu yang dari dulu gua pegang di PL, bahwa lu dididik menjadi diri lu. Lu nggak usah ngikutin orang, pokoknya ya lu adalah lu. Gitu kan. Lu nggak peduli pandangan orang lu suka sama lu apa enggak. Yang penting kalau lu bener ya lu fight aja udah gitu loh. Itu dari dulu sih yang kita lihat di situ, dan ya kita ngehargain orang semua sama gitu loh. Itu yang gue lihat, bahwa di PL tuh dididiknya seperti itu, bahwa kita tuh macam-macam orang, ada yang dari A, ada yang dari B, ada yang dari C, ya lu sama gitu. Nah, lu masing-masing tuh punya pendirian, ya kita hargain lah pendirian lu gitu loh. Lu nggak suka ya lu taman belakang lah, udah kan selesai gitu aja, selesai ya udah selesai gitu kan. Gitu, nggak yang wah ini nih terus ngomong di belakang segala macam, nggak gitulah. Itu yang kita dididik jadi laki gitu loh. Bener-bener lu jadi laki gitu loh. Ya itu sih. Ya lu nggak ngomong di belakang, ngomong di depan, makanya kan itu sampai ke bawah sampai sekarang tuh pas sepedaan. Lampretnya anjing. Marah-marahnya sama monyet, babi hutan yang lewat. Gitu ya. Ya gitulah. Wah, tanpa filter. Gue nggak nyangka ternyata lu sevulgar ini orangnya. Oke. Kalau dari nggak apa-apa. Itu kalau dari foto tuh kan kayak lu agak-agak kebapaan banget. Bapaknya banyak bapak-bapaknya. Ya. Oke. Tanpa filter kok kalau ngomong. Oke. Ini cukup menarik sih obrolannya ya. Sebenarnya karena keterbatasan waktu kita harus sudahi dulu. Terima kasih banyak. Tapi ini banyak banget insight yang kita dapat, yang tentunya juga akan ngebantu kalau misalnya siapa tahu nanti ada adik-adik kelas kita yang mau jalan-jalan menyiksa jauh, diri jarak jauh dengan sepeda, atau mau bikin konten di panas-panas terik di bawah 45 derajat. Itu oke. Thank you banget Mas Andre atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti yang tidak senonoh disensor. Habis dong ceritanya. Gue bikin versi bloopers. Isinya itu semua ntar. Oke, demikianlah diskusi Taman Belakang hari ini. Dan nantikan episode-episode selanjutnya dengan alumni-alumni yang pasti nggak kalah keren. Dah, thank you semua. Sekolah Sumber Ilmu.